2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua yang hari ini duduk di sini selama 3 hari, kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan, adalah pemberita-pemberita Injil, prajurit-prajurit yang dipanggil. Tema kita berangkat dari tema sentral kita di depan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, penderitaan merupakan sesuatu hal yang biasa dihindari oleh banyak orang. Semua orang tidak mau menderita, karena menderita itu sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan kita. Semua manusia tidak suka menderita, karena penderitaan akan membawa orang untuk berdosa. Kadang kita menderita, ketika kita menderita kita tidak pikir ke Tuhan, tetapi pikir untuk melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan. Tetapi Rasul Paulus justru mendorong Timotius untuk menjadi kuat di dalam ayat 1 tadi kita baca, dan ikut menderita dalam pelayanan pemberitaan Injil. Dia terbalik, mendorong Timotius untuk ikut menderita, sedangkan semua orang tidak mau menderita. Penderitaan itu tidak baik bagi kehidupan kita. Kita berdoa, Tuhan angkat penderitaan dari kami. Tetapi Rasul Paulus berkata kepada Timotius, dia harus ikut menderita. Kekuatan dan kasih karunia Tuhan memberikan kepadanya. Kita lihat di dalam Timotius pasal kedua Timotius pasal 1 ayat 9 katakan demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus sebelum permulaan zaman. Kita sudah tahu, kita sudah mengerti bahwa penderitaan itu sangat menyusahkan hidup kita. Tetapi justru Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, anak didiknya, anak rohaninya, bahwa dia harus didorong untuk menderita bagi Kristus. Ada 3 gambaran yang harus kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama itu di dalam ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Kita harus seperti prajurit yang baik, yang berjuang dengan komitmen penuh kepada Kristus Yesus. Di dalam ayat 3 katakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4 katakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan kita harus fokus. Sebagai seorang prajurit kita harus fokus dalam memperjuangkan sesuatu. Ketika kita dalam pelayanan kita hadapi tantangan, masalah, fokus yang kita jalankan pelayanan baik penginjilan, penggembalaan, bahkan diakonia itu tidak berjalan secara lancar karena kita menghadapi penderitaan, kita menghadapi persoalan, sehingga pelayanan kita tidak fokus pada apa yang kita sudah bicarakan. Kadangkala di rapat-rapat sinode, di rapat-rapat klasis, di rapat-rapat jemaat, di raker, di konferensi, kita putuskan bersama dengan mengorbankan biaya dan lain sebagainya. Tetapi program itu tidak jalan dan kita jalankan dari pikiran kita masing-masing. Ini tidak fokus. Kita harus fokus pada pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan. Seorang prajurit dia harus fokus
supaya apa yang komandannya perintahkan, apa yang komandannya berikan, dia harus fokus kepada pelayanan pekerjaan Tuhan itu. Dia tidak bisa melanggar itu. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Dia memerintahkan kita untuk melaksanakan amanatnya. Kadang kita semangat melayani, kadang kita senang sekali melayani, tetapi pelayanan kita dengan semangat, kadang itu tidak menyentuh kehidupan umat Tuhan. Umat Tuhan jadi pembicaraan bagi kita semua hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu fokus pada pelayanan. Sudah 3 hari kita sudah bicara apa yang kita tidak lakukan, tidak laksanakan selama tahun ini. Dan kita sudah putuskan untuk 1 tahun ke depan kita harus fokus pada pelayanan seperti seorang prajurit. Melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan sebagai seorang prajurit. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran yang kedua yang kita lihat seperti seorang olahragawan yang bertanding sesuai aturan. Di dalam ayatnya yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ada peraturan, dia harus latihan seperti ini, dia harus menjaga dia punya posisi, dia harus menyerang, dan dia harus mempertahankan dia punya kelebihan keterampilannya untuk dia harus ada di situ. Ada peraturan-peraturan, ada aturan-aturan yang diberikan oleh pelatihnya untuk dia harus bekerja. Dan seorang olahragawan harus memperhatikan itu. Kalau tidak mengikuti peraturan, maka dia pasti akan kalah karena tidak ikut peraturan olahragawan. Ini berbicara tentang disiplin. Kita disiplin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kita melanggar. ADRT peraturan gereja itu manusia yang buat. Tidak usah kita dengar. Kita kembali kepada firman Tuhan. Orang-orang 40 orang yang Tuhan kasih hikmat dengan gerakan Roh Kudus di dalam Alkitab, menulis Alkitab ini, itu Tuhan berikan. ADRT adalah terjemahan dari firman Tuhan. Amin. Itu diterjemahkan dari firman Tuhan. Orang-orang yang menyusun ADRT ini, itu mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita bilang ADRT itu manusia yang buat, kita ikutkah tidakkah sama saja. Harus ikut, karena itu firman Tuhan yang sudah diturunkan, diterjemahkan di dalam ADRT. Kalau siapa melaksanakan aturan itu, dia akan sukses dalam pelayanan. Kita sudah dengar kesaksian dari hamba Tuhan, Bapak pelaku sejarah, Bapak Tebai, tanda tangan. Dia tanda tangan untuk melayani. Sampai hari ini Bapak masih melayani. Waktu tanggal 13 Januari Bapak bilang, kita ibadah di Eklesia Gabungan. Waktu saya mau tanda tangan surat di Jayapura, anak saya yang pertama Tuhan panggil. Itu menggoncangkan. Itu Bapak bisa meninggalkan pelayanan. Masa saya ada di pelayanan, Tuhan ambil anak saya yang pertama, laki-laki ya Bapak. Anak laki-laki yang Tuhan ambil. Dan ini luar biasa. Bapak masih bertahan sampai hari ini. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ia menjadi teladan untuk kita, terutama Yesus Kristus meninggalkan teladan. Hal yang ketiga, yang terakhir, yaitu gambaran seperti seorang petani yang bekerja keras dan menikmati hasilnya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, di sini berbicara tentang kerja keras, bertekun. Kita harus menekuni satu pekerjaan yang Tuhan percayakan. Petani dia harus bekerja, menyiapkan lahan, menyiapkan benih,
menyiapkan segala-galanya dan tanam, lalu menunggu, memelihara, merawat sampai dia harus mencapai, mengambil, menikmati hasilnya. Kita di pelayanan juga demikian. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, perumpamaan tentang Tuhan memberikan satu orang sekian talenta, tetapi yang lain tidak melaksanakannya, tidak memanfaatkan yang baik. Yang melaksanakan yang baik, dia berhasil. Dia menikmati hasil pelayanan. Kadang kita melayani hamba-hamba Tuhan ini berpikir, aduh, kita melayani di jemaat kita ada kaum profesional tapi tidak perhatikan. Ada si A, si B, si C. Wah, kau melayani mereka yang panggil. Tuhan yang panggil. Amin. Kita melayani bukan mereka yang panggil. Mereka adalah anggota jemaat yang memberikan haknya Tuhan kepada Tuhan lewat gereja Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Waktu saya pertama kali melayani sebagai pembantu gembala di kampung saya, upah saya pertama saya terima itu 2.500. Luar biasa. Saya hidup. Hari ini saya masih hidup. 2 periode saya pimpin klasis, pimpin koordinator, gaji saya 500.000. Sampai hari ini saya masih hidup. Badan juga masih kuat, masih sehat. Amin. Jadi tidak usah mengeluh, melayani Tuhan itu tidak usah ada keluhan-keluhan. Kita kerja saja seperti seorang petani, maka kita akan menikmati hasil yang kita kerjakan.